Oke, halo teman-teman. Hari ini Mr. Malik akan membahas materi review untuk persiapan daily test. Oke, dari soal yang pertama, mention all the parts of the following circle. Jadi untuk yang pertama ini adalah diameter. Untuk gambar yang kedua, lengkungan merah itu ini adalah arc, dan ini garis yang ditarik dari pusat ke keliling lingkaran. Nah, ini namanya adalah radius. Untuk garis itu yang menyinggung, nah ini namanya tangent. Dan yang terakhir yang warna hijau ini adalah sektor. Untuk soal yang kedua, what is the value of A? You have to remember that the angle circumference equals to angle center divided by 2. Berarti di sini the value of A equals to 80 degrees divided by 2 equals to 40 degrees. Okay, for number 3, what is the value of angle AOC? Angle AOC is center angle. So remember, the rule is angle center equals to twice of angle circumference. So angle AOC equals to 2 times 50 equals to 100 degrees. And number 4, what is the value of angle BAC? Okay, angle BAC is over here. And remember, if the angle of circumference is made from the diameter, the size is always 90 degrees. So over here is always 90 degrees. And then remember that the total all the angles in a triangle is 180 degrees. So the value of angle BAC equals to 180 minus 90 minus 64 equals to 26 degrees. Okay, and then for number 5, what is the value of X, Y, and Z? Okay, as you can see from the picture that X, Y, and Z are the circumference angles. So the value of X, Y, and Z is equal. So X equals to Y equals to Z equals to 80 degrees divided by 2 equals to 40 degrees. So the value of X plus Y plus Z equals to 40 degrees plus 40 degrees plus 40 degrees equals to 120 degrees.
For number 6, what is the value of x? Okay, just take a look at the picture. Okay, that angle A and angle C is opposite each other. So the total angle of the opposite angle is always 180. So x plus 20 degrees plus 3x equals to 180. So the total of x is 4. Okay, 4x plus 20 degrees equals to 180 degrees. So 4x equals to 180 degrees minus 20 degrees. Okay, 4x equals to 160. So the value of x is 160 degrees divided by 4 equals to 40 degrees. And then next for number 7, what is the length of arc CD? So what is the length arc of CD? This one. Okay, you can use a direct proportion. Use direct proportion. Okay, over here is the arc length and center angle. Okay, if 14 centimeter is made by 35 degrees, so how many centimeter is made by 140 degrees? Then after this use cross multiplication. Okay, so if this one times 35 degrees equals to 14 times 140 degrees. So this one is 14 times 140 divided by 35 degrees. And then this one divided by 35 become 4. Then the value of arc CD is 14 times 4. So arc length CD equals to 56 centimeter. And how about number 8? Number 8 is what is the area of sector AOB if the radius is 12 centimeter. Okay, first is write the formula. Okay, area of sector AOB. So x per 360 times pi times r square. So the given r, the x is 80 degrees and then the radius is 12 centimeter. Okay, since the radius is 12 centimeter, so use pi is 3.14. 80 per 360 times 3.14 times 12 times 12, and then simplify.
one divided by 40 equals to 2. This one divided by 40 equals to 8, equals to 9. Okay, and then so 2 per 9 times 3.14 times 12 times 12. Then simplify the 9 and 12. Divided by 3 becomes 7. Divided by 3 becomes 3. And then 12 divided by 3, 4. And then 3 divided by 3 is 1. So the sector area of AOB is 2 times 3.14 times 4 times 4. Then just multiply it. Okay, and then the answer is 100.48 centimeter square. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 9. Identify some diagram below, whether the diagram is a function or not. Oke, untuk diagram yang pertama, kalau kita perhatikan ada satu input yang tidak memiliki pasangan, oke, yaitu B, sehingga ini bukan function. Untuk diagram yang kedua, kita perhatikan masing-masing anggota dari inputnya memiliki pasangan, jadi ini adalah function. Oke, untuk di tabel yang pertama, nah di sini ternyata ada input atau domain yang sama. Nah, jadi di sini bukan function. Dan pada tabel yang kedua, kalau kita perhatikan bersama, semua inputnya atau domainnya berbeda-beda, artinya ini adalah function. Bagaimana untuk bentuk grafik atau graf? Nah, kita harus membuat dulu garis vertikal dan kita tentukan berapa banyak titik potongnya. Dan ternyata dimanapun kita buat vertical line-nya, ternyata berpotongan di satu tempat. Berarti ini adalah function. Oke, untuk di grafik yang kedua, kalau kita buat garis vertikal, ternyata dia memotong di dua tempat. Satu di sini, satu lagi di sini. Nah, jadi ini not a function. Bagaimana untuk ordered pairs atau pasangan berurutan? Kita cukup melihat input atau domainnya saja. Kalau domain atau inputnya berbeda-beda, berarti itu function. Kalau ada yang sama inputnya, maka not a function. Kebetulan di sini inputnya 1 ada 2 dan 2-nya ada 2 juga. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Nah, bagaimanakah kita mencari nilai dari suatu fungsi? Di sini diketahui fungsinya itu gx sama dengan 2x tambah 1 dikalikan x dikurangi 5. Oke, berapakah nilai dari G7? Nah, berarti kita tulis G7 itu sama dengan berarti 2 kali 7 ditambah 1 kali 7 dikurangi 5. Oke, berarti ini kita kalikan dulu. 2 kali 7 adalah 14 ditambah 1. Kemudian 7 dikurangi 5 yaitu 2. Di sini 15 kali 2 yaitu 30.
Selanjutnya untuk nomor 11. Nah, untuk nomor 11 ini sama, mencari nilai suatu fungsi di mana fungsinya adalah fx sama dengan 3x kuadrat kurangi 2x tambah 1. Berapakah nilai dari f negatif 5? Oke, jadi kita harus ubah semua x-nya menjadi negatif 5. Oke, ingat ini harus yang dikuadratkan terlebih dahulu. Berarti ini 3 kali 25. Negatif 2 kali negatif 5 jadi positif 10 ditambah 1. Kemudian ini 3 kali 25 jadi 75 ditambah 10 ditambah 1. Oke, totalnya menjadi 86. Oke, untuk soal nomor 12 masih sama, menentukan nilai suatu fungsi di mana fungsinya adalah fx sama dengan 2x dikurangi 5. Nah, berapakah nilai dari 3f 3m ditambah 7? Kita tulis dulu f, di sini 3m ditambah 7. Oke, jadi ini 2 kali, jadi x-nya juga kita ganti 3m ditambah 7 baru dikurangi 5. Jangan lupa ini kita kalikan seperti ini. 2 kali 3m jadi 6m, 2 kali 7 jadi 14 dikurangi 5. Jadi 6m 14